Baiklah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung kadar analit dalam gravimetri. Sebelum kita menghitung kadar analit, perhitungan analit ini didasarkan pada hukum dasar kimia, stoikiometri, dan komposisi endapan. Penentuan massa dan kadar analit dalam analisis gravimetri ini dilakukan berdasarkan massa endapan yang ditimbang. Untuk menentukan kadar atau persentase massa analit di dalam sampel dapat dilakukan dengan membandingkan massa analit dengan massa sampel dikali 100%. Massa analit ini dapat ditentukan berdasarkan massa endapan yang ditimbang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan faktor gravimetri, persamaan reaksi yang sudah disetarakan, dan perhitungan stoikiometri. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan faktor gravimetri dan apa itu faktor gravimetri. Faktor gravimetri itu adalah perbandingan AR atau MR unsur atau ion yang dicari dengan MR endapan yang ditimbang. Ingat, unsur atau ion yang dicari dengan yang ditimbang, endapan yang ditimbang. Sekarang perhatikan pada contoh berikut. Nah, berdasarkan pengertian faktor gravimetri yaitu perbandingan AR atau MR yang dicari dengan MR endapan yang ditimbang. Nah, yang dicari di sini adalah Fe3+, Ba2+, Cu2+, SO4 2-, dan Cl-. Nah, itu yang dicari. Nah, siapa yang ditimbang? Nah, yang ditimbang adalah kalau Fe berarti yang ditimbang dalam bentuk Fe2O3. Kalau Ba2+ berarti dalam bentuk BaSO4. Dan Cu itu dalam bentuk CuO. SO4 2- dalam bentuk BaSO4. Cl- dalam bentuk AgCl. Nah, yang ini tidak, karena ini dia diendapkan dalam bentuk senyawa FeOH 3 kali, bukan yang ditimbang. Sedangkan berdasarkan pengertian faktor gravimetri itu adalah MR endapan yang ditimbang. Artinya kalau senyawa yang ditimbang itu merupakan senyawa setelah pemijaran. Nah, sekarang coba tentukan faktor gravimetrinya. Faktor gravimetri kita lihat yang A. Kita lihat yang A itu Fe3+ dalam bentuk Fe2O3. Nah, untuk faktor gravimetri dan sebelumnya faktor gravimetri ini juga disebut dengan faktor kimia. Nah, jadi kita juga boleh menulisnya itu FK. FK sama dengan AR atau MR yang dicari dibagi MR endapan yang ditimbang. Jadi FK sama dengan AR Fe dibagi dengan MR Fe2O3.
Nah, apakah pekerjaan kita ini sudah betul? Nah, jawabannya belum. Nah, kenapa belum? Nah, perhatikan jumlah Fe dalam endapan itu ada 2. Fe 2. Maka ArFe ini supaya jumlahnya sama, kita kalikan dengan 2. Artinya apa? Jumlah atom pada endapan itu dikalikan dengan si ArFe. Maka 2 dikali ArFe itu 56 gram per mol dibagi dengan Fe2O3 itu 160 gram per mol. Maka didapatkan hasilnya 0,7 untuk FK-nya. Sampai sini bisa pahami? Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu adalah Ba2+ yang ditimbang dalam bentuk BaSO4. Maka untuk menentukan FK-nya, ArBa dibagi dengan MrBaSO4. Nah, karena kita menentukan Ba2+, lihat jumlah Ba di dalam bentuk senyawa yang ditimbang. Jumlah Ba itu hanya 1. Maka ArBa itu cukup kita kali 1. Nah, kali 1 ini nggak perlu ditulis. Berarti cukup ArBa per BaSO4. Misalnya unsur fosfor dalam bentuk P2O5. Maka untuk faktor kimianya, lihat jumlah P dalam P2O5 itu ada 2 dikali dengan ArP dibagi dengan MrP2O5. Jadi poin pentingnya yaitu lihat berapa jumlah unsur yang akan ditetapkan pada senyawa yang ditimbang. Kalau dia 2, maka dikalikan Ar-nya dengan jumlah atomnya tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan massa analit. Nah, menentukan massa analit artinya berapa gram analit itu yang terdapat dalam setiap gram endapan. Nah, perkalian massa endapan dengan faktor gravimetri menghasilkan banyaknya analit dalam setiap gram. Artinya, kita mau mengetahui tadi seperti Cu dalam CuO. Nah, kita belum mengetahui berapa sih massa dari Cu ini dalam CuO. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui massa Cu dalam CuO ini? Cukup dengan mengalikan massa endapannya dengan faktor gravimetrinya. Artinya massa endapan yang didapatkan saat praktek dikali dengan faktor gravimetri. Contoh, massa endapan CuO yang didapatkan saat praktek itu adalah 0,159 gram. Maka dikalikan dengan faktor gravimetrinya. Berarti massa CuO dikali ArCu. Nah, kita menentukan massa Cu. Maka sama dengan massa CuO dikali ArCu dibagi
mR CuO. Nah, massa CuO itu 0,159 gram dikali ArCu 63,5 gram per mol dibagi dengan CuO itu 79,5 gram per mol. Maka didapatkan hasilnya 0,127 gram. Itu untuk menentukan massa dari analit. Dan untuk menentukan persentase massa analit, jika kita sudah mengetahui massa analit yang diukur, kalau tadi ada Cu, kalau kita udah mendapat massa analitnya, maka jangan lupa dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Maka massa Cu tadi ada 127 gram dibagi dengan massa sampel. Nah, massa sampel ini berdasarkan massa sampel yang tertimbang oleh kamu saat praktikum. Nah, saat praktikum berapa? Misalnya 0,500, maka nanti dikalikan dengan 100% dikali 100% berapa dapat hasil kadarnya. Nah, jika rumus faktor gravimetri mencari massa analit tadi kita gabungkan, maka untuk menentukan persentase massa analit itu bisa langsung dengan menggunakan rumus ini, di mana massa endapan dikali dengan faktor gravimetri dibagi dengan massa sampel dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita masuk contoh soal. Sebanyak 1,1324 gram biji besi, ini lupa satuannya, ini gram biji besi dilarutkan dengan menggunakan larutan HCl. Artinya biji besi atau sampel ini kita larutkan dengan HCl. Kemudian setelah dilarutkan dengan HCl ini, larutan ini ditambahkan dengan beberapa mili aqueous. Nah, biji besi itu biasanya dari Fe2+. Setelah dilakukan penambahan dan pengoksidasian, itu akan terbentuk ion Fe3+. Setelah ion Fe3+ ini terbentuk, diendapkan sebagai Fe2O3XH2O dengan penambahan NH3 atau amonia. Jadi amonia di sini berfungsi sebagai pereaksi pengendap. Setelah dilakukan penyaringan dan pencucian terhadap endapan tersebut, endapan ini dipijarkan dengan temperatur tinggi sehingga didapatkan massa endapan Fe2O3 itu sebanyak 0,5394 gram. Hitunglah persentase Fe dalam sampel. Dan yang kedua adalah persentase Fe3O4 dalam sampel. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, supaya memudahkan kamu, pertama dibikin terlebih dahulu adalah diketahui. Dari soal, apa yang diketahui? Nah, yang pertama yang diketahui adalah massa sampel. Nah, massa sampel
itu diketahui sebanyak 1,1324 gram. Yang kedua itu massa endapan. Massa endapan siapa? Fe2O3. Massa endapan Fe2O3 itu sebanyak 0,5394 gram. Apakah di sini pekerjaan kita sudah selesai? Belum, karena yang ditanya belum kita jawab. Nah, yang ditanya itu adalah persen Fe dan persen Fe3O4. Sekarang kita lihat dulu, atau kita selesaikan terlebih dahulu mencari persen Fe. Di awal tadi juga sudah dijelaskan untuk mencari kadar analit ini dalam sampel, langkah pertama itu kita cari adalah faktor gravimetrinya. Nah, endapan yang terbentuk tadi adalah Fe2O3 pada soal. Maka untuk menentukan faktor gravimetri dari Fe, Fk sama dengan AR Fe dibagi dengan MR Fe2O3. Nah, perhatikan jumlah unsur Fe dalam endapan itu ada 2, maka dikalikan dengan 2. Maka 2 dikali 56 gram per mol dibagi dengan 160 gram per mol. Didapatkan 0,7. Coret-coret habis, dapatkan 0,7. Oke, setelah faktor kimianya kita dapatkan, maka langkah selanjutnya kita adalah menentukan massa Fe yang terdapat dalam endapan ini. Yang kedua adalah menentukan massa Fe. Bagaimana cara menentukan massa Fe? Nah, menentukan massa Fe itu dapat dilakukan dengan cara yang rumus tadi, mana faktor kimia dikali dengan massa endapan. Nah, faktor kimia yang kita dapatkan itu ada 0,7 dan dikali dengan massa endapan yang didapatkan itu adalah 0,5394 gram. Kan 0,7 dikali 0,5394 gram itu hasilnya 0,3779 gram. Setelah didapatkan massa Fe, baru kita hitung persentase dari si Fe, di mana rumusnya massa analit di sini ada massa Fe dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Nah, massa Fe yang didapatkan itu 0,3779 gram dibagi dengan 0,5394 gram dikali 100%. Nah, berapa hasilnya? Maaf, sebelumnya salah ini. Massa sampel ya, bukan massa endapan. Massa sampel yaitu tadi
1,1324 gram. Didapatkan hasilnya ini 33,37%. Nah, supaya cepat gimana Bu? Cari satu-satu kan lama, maka langsung aja masukin ke dalam rumusnya. Persen Fe sama dengan faktor kimia dikali dengan massa endapan. Berarti massa endapan di sini adalah massa Fe2O3 dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Faktor kimianya berarti 2 dikali ArFe dibagi dengan MrFe2O3 dikali massa Fe2O3 dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Nah, untuk menulis sama dengan itu harus sejajar dengan garisnya. Oke. Selanjutnya, menghitung persentase Fe3O4. Nah, di dalam sampel. Nah, kita langsung aja pakai rumus cepatnya tadi. Nggak usah kita cari satu-satu. Yang pertama, persen Fe3O4 sama dengan Fk dikali massa endapan. Di sini massa endapan adalah Fe2O3 dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Fk-nya berarti Mr Fe3O4 dibagi dengan Mr Fe2O3 dikali massa Fe2O3 dan dibagi massa sampel dikali 100%. Nah, coba kamu perhatikan di sini untuk faktor kimianya, apakah jumlah Fe-nya sudah sama? Apakah jumlah senyawanya sudah sama? Jawabannya kan belum. Di sini Fe-nya ada 2 dan di sini ada 3. Ya. Nah, bagaimana supaya jumlahnya sama? Maka ini kita kalikan dengan 2 dan ini kita kalikan dengan 3. Nah, 2 kali 3 kan 6, 3 kali 2 kan 6. Jadi intinya faktor gravimetri itu samakan jumlah unsur yang dicari dengan unsur endapan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke perhitungan 2 kali MrFe3O4 itu adalah 232. Ingat satuan jangan tinggal, gram per mol dibagi dengan 3 dikali 160 gram per mol kali massa Fe2O3 tadi di soal diketahui 0,5394 gram dibagi dengan massa sampel. Massa sampel 1,1324 gram. Nah, ini hasilnya 2
dikali 232, nanti dapat hasilnya, kamu cari aja 0,97 dikali 0,5394 dibagi dengan 1,1324 gram. Ini satuan gram, ini habis, dan di sini juga kelupaan. Apa itu kelupaannya? Dikali dengan 100% sama dengan, berhubung ini sudah kita coret berarti sudah habis. Berarti ini dikali 100% didapatkan hasilnya 46,20%. Jadi kadar Fe3O4 dalam Fe2O3 adalah, maksudnya kadar Fe3O4 di dalam sampel adalah 46,20%, dan kadar Fe di dalam sampel itu adalah 33,37%. Nggak rumit kan untuk perhitungannya, gampang. Intinya adalah paham mana endapan dan bagaimana cara menghitung faktor gravimetri. Prinsipnya tetap sama untuk persentase analit, itu adalah massa analit dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Itu prinsipnya. Sekarang kita lanjut menghitung kadar analit secara teori dan secara praktek. Kita masuk ke aplikasiannya. Nah, secara teori ada 3 yang akan kita tentukan, yaitu massa endapan, massa analit, dan kadar analit. Untuk menentukan massa endapan, yaitu dengan cara membandingkan MR endapan dengan MR sampel dikali dengan massa sampel yang tertimbang. Nah, contoh untuk pengendapan CuSO4 5H2O. Nah, endapan yang akan kita dapatkan ini massa endapan atau massa abu ya, maksudnya bukan. Nah, ini adalah maksudnya massa abu, di mana abu yang kita dapatkan itu nanti CuO. Maka untuk menghitung massa CuO ini secara teori. Nah, secara teori, nah, itu adalah dengan membandingkan MrCuO dan MrCuSO4 dan dikali CuSO4 5H2O yang tertimbang. Misalnya yang tertimbang itu adalah 0,502, maka dikalikan. Bukan ini kan secara praktek ya, untuk mencari teorinya harus sesuai dong dengan yang kamu timbang untuk membandingkan dengan hasil yang kamu dapatkan nanti saat praktek. Begitu. Oke, dan untuk mencari Fe2O3 seperti itu juga, MR Fe2O3 dibagi FeO4 7H2O. Nah, di sini Fe-nya ada 2, sedangkan di sini hanya ada 1, maka jangan lupa dikalikan dengan 2 karena supaya jumlah atomnya sama atau jumlah unsur yang dicari juga sama. Lalu dikali dengan massa Fe4 7H2O yang tertimbang juga. Nah, di sini untuk menentukan massa CaCO3. Nah, untuk dalam penentuan kadar Ca, itu endapan yang kita dapatkan adalah dalam bentuk CaCO3. Nah, sedangkan sampel dalam batu kapur itu karena 95% atau 98%-nya adalah CaCO3, maka sampelnya itu CaCO3. Maka dibandingkan aja, MR CaCO3 itu 100, MR 100 bagi 100, 1. Dikali massa yang tertimbang, jika massanya tertimbang 0,52 dikali 0,52. Nah,
Massa endapan dapat yang dicari adalah massa analit secara teori. Nah, secara teori massa analitnya itu ada Cu, Fe, dan Ca. Nah, ArCu dibagi MrCuO dikali massa CuO. Fe2O3. Nah, di sini tadi juga udah dijelaskan karena jumlah Fe-nya itu pada endapan ada 2, maka dikalikan dengan 2. Nah, Ca 1, maka kali 1 kali massa Co. Dikali massa CaCO3. Nah, menentukan massa analit ini juga ada cara cepatnya. Gimana cara cepatnya, Bu? Langsung aja. Massa analit sama dengan faktor gravimetri dikali dengan massa sampel yang tertimbang. Nanti kamu buktikan aja sendiri apakah sama kadar yang kamu dapatkan atau tidak jika menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjut. Terakhir itu menentukan kadar analit. Masih sama rumusnya, massa analit dibagi massa sampel kali 100%. Massa Cu dibagi massa sampel yang tertimbang, berarti sampel yang tertimbang siapa? CuSO4 5H2O. Ini FeSO4 7H2O. Massa sampel yang tertimbang adalah CaCO3. Nah, ini biasanya yang kamu dapatkan dari data yang diberikan massa sampel yang tertimbangnya berapa. Oke, setelah mencari perhitungan secara teori, selanjutnya adalah perhitungan secara praktek. Nah, kalau untuk massa endapan kenapa nggak dicari lagi, Bu? Nah, karena massa endapan kan sudah kita dapatkan saat proses pemijaran. Maksudnya setelah proses pemijaran. Nah, endapan yang kita dapatkan bisa dalam bentuk CuO, Fe2O3, dan CaCO3. Dan massa analit, kadar analit. Jadi yang bisa kita tentukan secara praktek yaitu massa analit dan kadar analit. Rumusnya juga masih sama, mencari massa analit, faktor gravimetri dikali dengan massa abu yang tertimbang, berapa? ArCuO, MrCuO. Massa CuO di sini adalah yang tertimbang, yang didapatkan setelah pemijaran. Ini juga perhitungan ini juga sudah ada diberikan di slide sebelumnya. Setelah itu bisa menentukan kadar analit pakai rumus langsung aja, faktor gravimetri dikali massa endapan, maksudnya adalah massa abu, ini massa abu, ini juga massa abu. Nah, kenapa kita menentukan 3 itu aja, massa endapan, massa analit, dan kadarnya? Nah, karena nanti di saat mengevaluasi data itu kita bisa membandingkan massa endapan yang kita dapatkan saat praktek dengan yang kita cari berdasarkan teori. Dan massa analit yang seharusnya didapatkan secara teori itu bisa kita bandingkan dengan praktek. Dan untuk kadar analitnya pun bisa juga kita bandingkan teori dengan prakteknya. Begitu. Nanti jika sudah kita bandingkan, itu namanya adalah mengevaluasi
data hasil analisis kita, apakah dia sudah tepat dan teliti. Nah, itu gunanya kita mencari ketiga ini, masa endapan, analit, dan kadar analit, untuk mengetahui data kita itu sudah tepat atau teliti. Baik, sekian dulu untuk perhitungan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.